Hello friend, long time no see. Welcome back. How is your day? Your day is fun, isn't it? Setiap hari, Nabila selalu menyempatkan diri untuk membaca. Suatu hari, ia menemukan editorial di sebuah majalah tentang pentingnya gaya hidup sehat. Artikel tersebut menjelaskan secara rinci tentang manfaat yang diperoleh ketika kita menjalankan gaya hidup sehat. Setelah membaca artikel tersebut, Nabila bertekad untuk menerapkan pola hidup sehat secara konsisten. Nah teman-teman, dalam bahasa Inggris, jenis artikel yang dibaca Nabila tadi merupakan analytical exposition. So, in this video, we are going to learn analytical exposition. What is analytical exposition? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Teks analytical eksposisi merupakan sebuah teks yang menguraikan pendapat penulis secara rinci tentang fenomena atau isu yang terjadi di sekitarnya. Social function of analytical exposition is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Teks analytical eksposisi berguna untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas, sehingga perlu mendapat perhatian dengan memberi argumen-argumen yang mendukung topik tersebut. And then, where can we find analytical exposition text? Teks analytical eksposisi umumnya dapat kita temukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. So, the purpose of analytical exposition texts are: first, to persuade the reader that the issue is an important matter, untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis penting untuk dibahas. Second, to convince the reader that the topics presented was an important topic to be discussed or gained attention by way of providing arguments or opinion that support the main idea or topic. Untuk mendapatkan perhatian pembaca dengan cara memberikan pendapat-pendapat yang mendukung topik pembahasan tersebut. Next, we come to the generic structure in analytical exposition text. First, thesis, introducing the topic and indicating the writer's point of view, memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Second, argument, explaining the argument to support the writer's position, menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis. Jumlah argumen yang disajikan mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan penjelasan yang logis. The last, reiteration, restating the writer's point of view to strengthen the thesis, menyatakan kembali sudut pandang penulis untuk memperkuat pendapat penulis. Now, let's see generic structure in example of analytical exposition text. Pada contoh teks analytical eksposisi yang berjudul 5 Drinks to Help You Lose Weight ini, kita bisa melihat langsung generic structure-nya. Paragraf pertama, mengenalkan tentang cara-cara menurunkan berat badan, salah satunya dengan mengonsumsi minuman-minuman sehat. Bagian ini menunjukkan sudut pandang penulis tentang topik yang akan dibahas, sehingga generic structure-nya adalah tesis. Paragraf kedua, menjelaskan minuman sehat yang pertama yaitu air putih. Bagian ini merupakan argumen. Paragraf ketiga, menjelaskan minuman yang sehat kedua yaitu jus sayuran. Paragraf keempat, kelima, dan keenam, menjelaskan minuman sehat berikutnya yaitu teh tanpa gula, kopi hitam, dan susu skim. Beberapa paragraf ini juga merupakan argumen. Dan paragraf terakhir, mengulas kembali sudut pandang penulis tentang beberapa minuman sehat yang sudah dibahas. Bagian ini merupakan reiteration. In analytical exposition, there are some language features. First, using simple present.
Menggunakan tenses simple present ditandai dengan adanya to be is MR dan polanya verb 1 or verb 1 plus S or ES. Second, using or expression of stating opinion. Menggunakan ekspresi pendapat seperti I believe, I think, you should. Third, using connective. Menggunakan kata bilangan urutan misalnya first, second, finally. Next, using passive voice, menggunakan kalimat pasif yang polanya to be plus verb 3. And the last, using conjunction, menggunakan kata hubung seperti consequently, similar to, although. Nah teman-teman, berikut ini beberapa tipe kata hubung atau konjungsi yang bisa digunakan dalam teks analytical eksposisi. Pertama, causal conjunction. Contohnya, consequently, therefore, because, since, because of, as a result. Kedua, contrast conjunction seperti different from, similar to, instead of. Ketiga, conjunctive conjunction, misalnya although, even though. Agar teman-teman lebih paham tentang teks analytical exposition ini, yuk kita bahas language features-nya. Pertama, using simple present tense. Misalnya pada penggunaan kata make, don't, need, are, is. Kedua, using connective. Contohnya, firstly, secondly, thirdly, and fourthly. Berikutnya, using passive voice seperti pada kalimat sex predators have been known to pose as younger people. Dan terakhir, expression of stating opinion. Contohnya pada kalimat you should be aware of the negative sides. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Okay guys, to get understanding, let's discuss these exercises. Look at this text for questions number 1 to 4. Question number 1. What is the text about? A. Milk is not a good drink for losing weight. B. Black coffee helps to suppress your hunger. C. 5 drinks that can maintain your healthy life. D. You have to drink unsweetened tea for your diet programs. E. Popular soft drinks, fruit juice, and energy drink can be loaded with added sugar and carbohydrates. Soal ini menanyakan topik yang dibahas dalam teks. Untuk menjawabnya, kita bisa melihat judul dan kalimat utama dari paragraf pertama. Keduanya menyebutkan 5 drinks that can maintain your healthy life. So, the correct answer is C. Question number 2. Which of the following drinks is not mentioned in the text? A. Vegetable juice. B. Skim milk. C. Mochaccino. D. Oolong tea. E. Black tea. Soal ini meminta kita menentukan jenis minuman yang tidak termasuk minuman sehat. Kita tahu, teks tersebut membahas 5 minuman diantaranya jus sayuran, susu skim, dan teh rendah gula. Jadi, jenis minuman yang tidak disebutkan sebagai minuman sehat adalah mochaccino. Jawaban yang benar, C. The next question, according to the text, what can you do if you are bored with drinking pure water? A. You can replace it with soft drinks. B. You can add sugar and green tea. C. You can add syrup to the water. D. You can add fresh lemon slice, lime, and cucumber and a tomato. E. You can add sugar and fresh lemon slice, lime, cucumber, and a tomato. Soal ini meminta kita menentukan informasi tersurat pada teks, yang kata kuncinya adalah bored. Kita bisa menemukan kata kunci ini pada paragraf kedua, yang kalimat lanjutannya, you can try adding fresh lemon slice, lime, and cucumber to add flavor but not calories. So, the best answer is D. Question number 4. It also heats up the body and boosts metabolism. Paragraph 5. What does underlined refers to? A. Water. B. Green tea. C. Carrot juice. D. Black coffee. E. Skim milk. Soal ini menanyakan rujukan kata it pada paragraf kelima. Untuk menjawabnya, kita bisa melihat kalimat sebelumnya yang membahas tentang black coffee. So, the correct answer is D. Look at this text for the last questions.
Question number 5. What is the main idea of the second paragraph? A. Smoking causes many diseases. B. Smoking makes people become addicted. C. Smoking can cause several disadvantages. D. Smoking can relieve stress and depression. E. Smoking can lose our balance and concentration. Soal ini menanyakan ide pokok paragraf kedua yang bisa kita temukan dalam kalimat utama. Kalimat utama paragraf kedua ini adalah smoking is not good for our health. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Dan kalimat setelahnya banyak menyebutkan penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan akibat merokok. So the best answer is A. Smoking causes many diseases. Now, I hope you can understand better. Okay, that's all my explanation about analytical exposition text. Stay healthy and see you on the next video. Have a nice day.